Misteri pidato terakhir Soekarno. Berpuluh tahun sudah Indonesia kehilangan tokoh proklamasi Soekarno. Beliau adalah salah satu tokoh paling dihormati dan disegani di seluruh dunia. Presiden pertama Indonesia ini adalah tokoh yang bisa membius melalui pidatonya. Banyak dari pidato Soekarno ternyata masih relevan dengan keadaan Indonesia pada masa sekarang. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, atau disingkat jas merah, adalah semboyan yang terkenal yang diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya yang terakhir pada hari ulang tahun Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1966. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno menyebutkan bahwa kita menghadapi tahun yang gawat, perang saudara, dan seterusnya. Menurut Abdul Haris Nasution, jas merah adalah judul yang diberikan oleh Kesatuan Aksi terhadap pidato Presiden, bukan judul yang diberikan oleh Bung Karno. Presiden Soekarno sendiri memberi judul pidato tersebut dengan "Karno mempertahankan garis politiknya yang berlaku, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah." Dalam pidato itu, Presiden menyebutkan antara lain bahwa kita menghadapi tahun yang gawat, perang saudara, dan seterusnya. Suara lantangnya mampu membuat siapapun berhenti dari aktivitas yang dilakukannya dan fokus mendengarkan apa yang dikatakan oleh beliau. Beberapa judul pidato yang disampaikannya saat memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus diantaranya adalah 17 Agustus pada Jumat 17 Agustus 1945, sekali merdeka tetap merdeka pada Sabtu 17 Agustus 1946, Rawe Rantas Malang Putuk pada Minggu 17 Agustus 1947, dan masih banyak pidato yang disampaikan oleh Presiden Soekarno setiap kali peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Pidato yang tidak pernah terlupakan adalah pidato terakhir Presiden Soekarno di masa jabatannya, yaitu pidato peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-21. Pidato yang berjudul "Jangan sekali-kali melupakan sejarah" disampaikan pada Rabu 17 Agustus 1966. Pidato Soekarno tersebut merupakan pidato terakhirnya sebagai presiden yang sering disingkat menjadi jas merah. Isi pidato ini mengingatkan kita untuk tidak melupakan sejarah. Apapun yang telah kita capai di masa lampau adalah awal jalan apa yang akan kita capai pada masa sekarang dan bekal nanti pada masa depan. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Untuk sekedar mencatat sebuah ucapan Presiden Soekarno adalah hal yang begitu mudah, namun alangkah susahnya menarasikan situasi, bahasa tubuh, serta semangat dalam setiap tekanan-tekanan kata yang diteriakannya. Meski telah dibumbui beberapa keterangan untuk menjelaskan situasi atau betapa berapi-apinya pidato sang proklamator, setelah dibaca ulang tetap saja tak berhasil mendapatkan gambaran suasananya. Berikut penggalan pidato Presiden Soekarno tersebut. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Ia telah menuntun dan melindungi bangsa dan negara kita hingga kita telah selamat sampai kepada hari yang berbahagia sekarang ini, dan moga-moga Allah lindungannya dan tuntunannya itu tetap dikaruniakan kepada bangsa dan negara kita dalam memasuki tahun yang ke-22 dari kehidupannya. Dan selanjutnya lindungan dan tuntunan Tuhan itu sangat kita perlukan dan sangat kita mohonkan. Sebab tiada sesuatu berjalan selamat tanpa ridhonya Tuhan Yang Maha Kuasa,
dan masa depan yang akan kita masuki sudahlah menampakkan gejala-gejala yang menunjukkan akan datangnya masa yang lebih berat. Setelah bagian pidato tersebut, dalam rekaman disebutkan seperti terlihat ada jeda. Suara Presiden Soekarno pada bagian berikutnya adalah perihal surat perintah 11 Maret. Tanpa menurunkan intonasi suaranya, Presiden Soekarno meneruskan pidatonya. Dikiranya SP 1 Maret adalah suatu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of terlihat kurang jelas transfer of authority, padahal tidak. SP 11 Maret adalah suatu perintah pengamanan jalannya pemerintahan, pengamanan jalannya. Demikian kataku pada waktu melantik, kecuali itu juga perintah pengamanan keselamatan pribadi Presiden, perintah pengamanan wibawa Presiden, perintah pengamanan ajaran Presiden, perintah pengamanan beberapa hal. Presiden Soekarno berhenti sejenak lantas melanjutkan pidatonya dengan tekanan suara yang lebih tinggi. Dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini. Jiwa kita yang sedalam-dalamnya, maka pokok intisari mandat yang diterima dari MPRS adalah membangun bangsa nation building dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan suatu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan, atau bangsa yang merdeka dalam abad ke-20 ini. Itulah intisari pokok dari mandat MPRS kepada saya. Sesungguhnya toh bahwa membangun suatu negara, membangun ekonomi, membangun teknik, membangun pertahanan adalah pertama-tama pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Bukanlah demikian, bukankah demikian? Tentu saja keahlian adalah perlu, tetapi keahlian saja tanpa dilandaskan pada jiwa yang besar tidak akan dapat mungkin mencapai tujuan. Inilah perlunya, sekali lagi mutlak perlunya nation and character building. Itulah isi penggalan pidato terakhir sang proklamator Soekarno, pidato Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-21, dan berjudul Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah, disampaikan pada Rabu 17 Agustus 1966, yang disebut masih relevan dengan keadaan pada saat ini. Matur sembah nuwun, mugi rahayu sagung dumadi.